Oke. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan JMK CTCG. Sekali lagi kami ini untuk kedua kalinya membuat simulasi pengecoran profile fondasi. Di sini kami untuk menampilkan peragaan yang sederhana biasa dengan alat seadanya, yang penting di yang dapat menampilkan bagaimana sebetulnya pengecoran lubang bor di dalam sana. Karena kita nggak bisa melihat hasilnya pengecoran profile itu seperti apa. Di sini menampilkan sebuah pipa ya, anggap ini lubang profile dengan kondisi biasanya ada muka air tanah di dalam, dan biasanya hasil pengeboran setelah dibor itu pasti terdapat endapan material yang mengendap, lama makin mengendap makin mengeras. Maka sebelum mengecor dengan simulasi kremi kami begini, kami ya sebetulnya yang ideal adalah di krem besi dengan kulir ini. Saya buat ini supaya transparan tapi dari luar. Nah, ini sebelum pengecoran dengan kremi yang maksudnya yang terdapat bahan masuk kemari dan lubang ya, kita ukur dulu kedalamannya apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Karena bisa jadi ada material yang jatuh sehingga bisa mengurangi kedalaman sendiri. Maka kita ukur, kita buat alat ukur yang sederhana. Perumpamaan ini adalah dikasih tanda setiap meternya berapa dalamnya dengan pemberat, tentunya dengan pemberat yang bisa menembus endapan itu sendiri. Mungkin kalau bisa dibilang kalau dia endapannya keras, ini tidak dapat menembus sehingga kedalaman yang diinginkan itu tidak tercapai. Ini kalau di sini kita lihat sudah full. Dia di ini sudah nggak turun lagi, berarti ya full. Jadi kalau ini sesuai dengan yang diinginkan berarti cukup. Jadi masih pengecoran juga dapat dilaksanakan, kecuali memang seperti tadi bahwa ada endapan atau material yang dari samping tanah itu jatuh, jadi dia menjadi kedalaman itu teruluk kembali, seolah teruluk kembali sehingga kedalaman mungkin dia di sini atau bahkan di sini. Ini kedalaman harus sesuai dengan yang didesain. Setelah diukur oke, maka kremnya dimasukkan, krem alat pengecoran talang itu demikian kira-kira. Dan krem itu panjang ini tidak boleh sampai ke dasar, karena diharapkan memberikan ruangan untuk istilahnya menendang material endapan di sini, lumpur-lumpur. Ini sampai ke dasar, baiknya kita angkat kira-kira 1 meter, setengah meter sudah cukup. Demikian. Setelah itu ini simulasi ini kami buat supaya ini ada perlengkapan lagi sedikit, maksudnya supaya apabila nanti airnya meluap setelah dicor itu, airnya tidak meluber kemana-mana, jadi kita kasih aliran.
segini ya, masuk sedikit, gantung lagi, jangan sampai ke dasar. Oke. Untuk pengecoran biasanya mulut talang cor atau treming itu harus dikasih corong untuk memudahkan masuk. Kemudian apa yang harus kita tuangkan di sini adalah diusahakan tuangan pertama itu harus bisa mendorong air yang ada di dalam rem ini sendiri, didorong ke bawah keluar, dan tidak boleh tanggung, atau karena kalau tanggung dia tidak akan menutup apa namanya lubang rem ini harus bersih dari air maksudnya. Kira-kira ini ya, kira-kira ini diharapkan ini bisa, tuangan pertama ini bisa memenuhi segini sehingga yang volume ini bisa naik ke sini. Itulah harapannya. Oke, kita coba yang pertama. Oke lah. Jadi yang tadi di sini ini telah menendang material lumpur di sini naik ke atas. Oke. Jadi kita bisa lihat di dalam ini bahwa tremi itu sudah tidak lagi terisi dengan air tanah, tertutup dengan semen. Nah, ini harus dilanjut. Untuk kelancaran perjalanan semen dalam lubang tremi ini kita goyang-goyang supaya material ini di sini mungkin sudah nampak sedikit semen yang masuk ini supaya turun dia. Ini juga semua turun ya. Oke, kita digoyang yang di dalam tremi turun, ya diharapkan dapat menggerakkan lumpur yang di luar. Apabila air tidak naik, tremi digoyang dulu supaya, maksudnya apa? Supaya turun ya, dan kita lihat naik lagi. Di tengah perjalanan seringkali terjadi material mortar yang kita tuang ini tidak bisa turun, sehingga apa yang terjadi? Macet. Dia tersumbat, tidak mau turun. Jadi masalah di proses pengecoran. Ini jadi masalah biasanya. Sering tremi itu dipukul-pukul, diangkat, dipukul-pukul gini. Tidak juga air turun, sehingga apa? Akhirnya mereka sering mengangkat tremi itu habis. Padahal ini sebenarnya tidak boleh. Karena apa? Dikhawatirkan semen dengan endapan lumpur, semen yang kemudian masuk kemudian akan bercampur dengan lumpur seperti ini. Diumpamakan tremi ini tersumbat kemudian diangkat oleh pekerja untuk membersihkan sumbatan dalam lubang tremi ini, diangkat. Nah, apa yang terjadi ketika material yang ada tersisa lompat turun? Ini kan akan bercampur dengan lumpur yang ada di atas lagi.
diangkat, dibersihkan biasanya. Akan dilepas-lepas dia, di mana dia ada terdapat sumbatan. Setelah bersih, kita dimasukkan lagi. Sebaiknya yang betul berapa dia waktu diangkat kedalaman beton yang sudah masuk dalam, diukur lagi. Ini udah nggak turun, berarti bisa dihitung berapa sudah panjang yang turun masuk panjang. Kira-kira segini. Nah, coba kita bandingkan ya. Dari mulut lubang sekian, nah, jadi tremnya seharusnya lebih dalam lagi dari sini, lebih dalam dari ukuran ini. Masukkan. Tentunya kejadian ini sebenarnya tidak perlu kita harapkan, tidak perlu terjadi. Karena apa? Dikhawatirkan akan merusak sambungan beton yang semula. Bahkan kadang-kadang sering terjadi mereka tidak memasukkan treme itu sesuai bagaimana seharusnya. Jadi kita membuat sini suatu percobaan bahwa kerjaan itu dilaksanakan tidak benar, ya, diangkat setinggi ini, kemudian nekat langsung dicor. Apa yang terjadi? Mari kita lihat hasilnya. Lagi.